Benar-benar di luar dugaan. Ini berita yang sangat menarik kita bahas hari ini. Sebelum nonton, jangan lupa like dulu ya, agar Mimin tambah semangat mengupload video-video terbaru seputar berita sepak bola. Tonton sampai habis ya. Saya juga baru mendapatkan informasi bahwa tidak tertutup kemungkinan nanti Johan Hadman pun akan meminta kepada federasi untuk menaturalisasi atau juga untuk mencari pemain-pemain keturunan lainnya. The way he's been playing for City the last 10 years, 9 years. No sé, a lo mejor es de otro equipo, pero saya akan berbicara tentang Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris ini, mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia. Oke, mari kita bahas. Oke, Mimin lupa. Jadi adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, maupun bapak-bapak, di sini Mimin perjelaskan ya. Konten yang disajikan bertujuan untuk menghibur semua orang, tanpa ada niat sedikit pun untuk menyinggung pihak manapun. Mimin juga tidak bermaksud menyebarkan informasi yang menyesatkan atau hoax. Semua yang disampaikan hanyalah bagian dari hiburan dan pembahasan ringan seputar dunia sepak bola. Jadi, mari kita nikmati konten ini dengan santai dan tetap bijak dalam menanggapinya. Publik sepak bola Indonesia mendadak heboh setelah muncul kabar panas yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dalam rencana besar membangun kekuatan baru Timnas Indonesia. Isu yang beredar menyebutkan sejumlah pemain top Eropa dikaitkan dengan proyek ambisius ini. Nama-nama besar seperti Erling Haaland, Lamine Yamal, hingga Jairo Riedewald tiba-tiba ramai diperbincangkan oleh netizen tanah air. Bahkan, kabar ini semakin panas setelah dikaitkan dengan peran penting Ketua PSSI, Erick Thohir, yang disebut-sebut tengah mendorong transformasi besar dalam skuad Garuda. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi terkait naturalisasi nama-nama besar tersebut. Banyak pihak menilai, kabar ini bisa jadi hanya spekulasi liar yang berkembang di media sosial. Meski begitu, satu hal yang pasti, mimpi melihat Timnas Indonesia diperkuat pemain kelas dunia masih terus hidup di hati para supporter. Apakah ini hanya rumor atau benar-benar kejutan besar yang sedang disiapkan? Isu panas kembali mengguncang publik setelah wacana bahwa PSSI di bawah arahan Erick Thohir dan dukungan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghadirkan 5 pemain top Eropa lewat naturalisasi. Nama-nama besar seperti Erling Haaland, Lamine Yamal, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, hingga Luke Vickery tiba-tiba dikaitkan. Tapi pertanyaannya, berapa harga mereka jika benar dinaturalisasi? Estimasi nilai pasar, gambaran realistis. Erling Haaland, sekitar 180-200 juta euro, di 3-3,5 triliun rupiah. Salah satu pemain termahal di dunia saat ini. Lamine Yamal, bisa tembus 200-400 juta euro, di 3,5-7 triliun rupiah. Wonderkid super mahal, bahkan disebut paling bernilai tinggi. Jairo Riedewald, sekitar 3-5 juta euro, di 50-80 miliar rupiah. Pascal Struijk, sekitar 15-20 juta euro, di 250-350 miliar rupiah. Luke Vickery, tidak terlalu tinggi, estimasi kurang dari 1 juta euro. Total nilai fantastis, jika dijumlahkan, 5 pemain ini bisa mencapai 400-600 juta euro, di 7-10 triliun rupiah. Jika skenario ini benar-benar terjadi, Timnas Indonesia bisa langsung jadi super tim Asia. Nilainya bahkan bisa menyaingi klub-klub top dunia. Dan ini akan jadi proyek sepak bola termahal dalam sejarah Indonesia. Namun perlu diingat, naturalisasi pemain seperti Haaland atau Yamal hampir mustahil secara regulasi dan realitas sepak bola. Ini masih sebatas spekulasi liar yang viral di media sosial. Apakah ini hanya mimpi besar atau benar-benar kejutan yang sedang disiapkan? Satu hal yang pasti, publik Indonesia sudah terlanjur heboh. Isu mengenai kemungkinan PSSI menaturalisasi pemain-pemain kelas dunia kembali ramai diperbincangkan. Nama-nama besar seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland sering disebut dalam berbagai spekulasi liar di media sosial. Namun jika dilihat dari sisi nilai pasar dan realitas sepak bola global, wacana ini tergolong sangat tidak realistis. Berdasarkan estimasi pasar, pemain muda seperti Lamine Yamal saat ini memiliki nilai transfer yang bisa mencapai ratusan juta euro. Sementara Erling Haaland, sebagai salah satu striker terbaik dunia, nilainya bahkan bisa melampaui 3-4 triliun rupiah jika dikonversikan ke rupiah. Angka tersebut belum termasuk gaji tahunan yang bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
Jika diibaratkan, biaya untuk menghadirkan satu pemain seperti Haaland saja bisa setara dengan pembangunan infrastruktur besar. Bahkan dalam skala ekstrim, bisa dibandingkan dengan nilai ekonomi satu wilayah kecil atau pulau berkembang di Indonesia. Artinya, secara finansial, langkah ini hampir mustahil dilakukan oleh federasi seperti PSSI. Selain soal biaya, aturan FIFA juga menjadi hambatan utama. Naturalisasi tidak hanya soal kewarganegaraan, tetapi juga harus memenuhi syarat keturunan, domisili, atau belum pernah bermain untuk timnas nasional senior negara lain. Dalam kasus Haaland dan Yamal, keduanya sudah terikat dengan tim nasional masing-masing, sehingga tidak bisa berpindah begitu saja. Pengamat sepak bola menilai, strategi realistis bagi Indonesia adalah fokus pada pemain diaspora yang memiliki garis keturunan Indonesia, serta pengembangan pemain lokal. Program naturalisasi yang selama ini berjalan pun lebih mengarah ke pemain yang masih memiliki koneksi dengan Indonesia, bukan bintang top dunia tanpa hubungan sama sekali. Kesimpulannya, meski terdengar menarik dan mengguncang Asia, mendatangkan pemain seperti Haaland atau Yamal ke timnas Indonesia bukan hanya soal uang, tetapi juga regulasi dan realitas sepak bola internasional yang sangat ketat. Spekulasi mengenai kemungkinan pemain bintang dunia memperkuat timnas Indonesia kembali mencuat. Kali ini, publik ramai mempertanyakan, apakah Lamine Yamal dan Erling Haaland memiliki keturunan Indonesia sehingga bisa dinaturalisasi oleh PSSI? Berdasarkan data yang tersedia, Lamine Yamal diketahui lahir di Spanyol dengan latar belakang keluarga campuran. Ayahnya berasal dari Maroko, sementara ibunya memiliki keturunan Guinea Ekuatorial. Hingga saat ini, tidak ada informasi valid yang menunjukkan adanya garis keturunan Indonesia dalam silsilah keluarganya. Sementara itu, Erling Haaland merupakan pemain asal Norwegia yang lahir dari keluarga atlet. Ayahnya, Alf Inge Haaland, adalah mantan pemain sepak bola Norwegia, dan keluarganya memiliki latar belakang Eropa Utara. Sama seperti Yamal, tidak ditemukan bukti bahwa Haaland memiliki darah Indonesia. Selain faktor keturunan, aturan FIFA juga menjadi penghalang besar. Kedua pemain tersebut sudah memperkuat tim nasional senior negara masing-masing. Yamal bersama Spanyol dan Haaland bersama Norwegia, sehingga secara regulasi tidak memungkinkan untuk berpindah membela Indonesia. Pengamat sepak bola menilai bahwa isu ini lebih banyak berkembang di media sosial dan tidak berdasarkan pada fakta. Program naturalisasi Indonesia selama ini lebih difokuskan pada pemain diaspora yang distil memiliki garis keturunan Indonesia atau memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti yang menyatakan Lamine Yamal maupun Erling Haaland memiliki keturunan Indonesia. Isu yang beredar pun lebih bersifat spekulatif daripada kenyataan. Wacana naturalisasi pemain kelas dunia seperti Lamine Yamal dan Erling Haaland sering bikin heboh publik. Tapi kalau dihitung secara kasar, sebenarnya harga mereka itu setara dengan apa? Berdasarkan laporan terbaru, nilai pasar Lamine Yamal bisa mencapai sekitar 343 juta euro, lebih dari 5-6 triliun rupiah. Sementara Erling Haaland berada di kisaran 250 juta euro, sekitar 4-5 triliun rupiah. Bahkan dalam beberapa estimasi lain, keduanya sama-sama berada di kisaran 3,9 triliun rupiah atau lebih. Kalau dibayangkan dalam kehidupan nyata, angka sebesar itu bukan lagi sekadar harga pemain, tapi sudah setara dengan hal-hal besar, seperti membangun satu kota kecil atau kawasan industri. Dengan 5 triliun, sudah bisa membangun ribuan rumah, jalan, hingga fasilitas umum. Membeli pulau kecil. Di beberapa negara, pulau pribadi bisa dibeli dengan harga mulai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Artinya, satu pemain seperti Yamal bahkan bisa setara beberapa pulau kecil sekaligus, bukan cuma satu. Puluhan pesawat atau proyek besar. Nilai Haaland saja bisa setara pembelian banyak pesawat komersial kecil atau proyek infrastruktur besar. Membiayai satu liga sepak bola. Bahkan dana sebesar itu bisa dipakai untuk membiayai klub-klub sepak bola selama bertahun-tahun. Namun perlu dipahami, angka tersebut bukan berarti bisa dibeli begitu saja. Dalam dunia nyata, klub seperti Barcelona atau Manchester City hampir tidak mungkin melepas pemain tersebut, apalagi ke negara lain melalui naturalisasi. Kesimpulannya, jika dianalogikan, harga Yamal dan Haaland bukan lagi seperti membeli rumah atau gedung, melainkan sudah setara aset besar seperti pulau, kota kecil, atau proyek nasional. Inilah yang membuat wacana naturalisasi pemain top dunia terasa menarik, tapi sangat jauh dari realitas. Di tengah ramainya wacana mendatangkan pemain bintang dunia seperti Lamine Yamal dan Erling Haaland, banyak pihak mulai menilai bahwa langkah PSSI untuk fokus pada pemain keturunan Belanda merupakan strategi yang jauh lebih realistis. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia memang aktif menelusuri pemain diaspora, khususnya yang memiliki garis keturunan Indonesia-Belanda. Hal ini tidak lepas dari sejarah panjang hubungan Indonesia dengan Belanda, yang membuat cukup banyak pemain berdarah Indonesia berkembang di kompetisi Eropa.
Berbeda dengan spekulasi pemain kelas dunia tanpa hubungan darah, program naturalisasi yang dijalankan PSSI lebih mengutamakan pemain yang memang memenuhi regulasi FIFA. Syarat utama seperti garis keturunan, dokumen keluarga, hingga belum terikat dengan tim nasional senior negara lain menjadi faktor penting yang harus dipenuhi. Pengamat sepak bola menyebut pendekatan ini terbukti lebih efektif. Selain biaya yang lebih masuk akal, proses administrasi juga lebih memungkinkan untuk diselesaikan. Tak hanya itu, pemain keturunan biasanya memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia, sehingga adaptasi di dalam tim bisa berjalan lebih cepat. Fokus ke pemain Belanda juga dinilai strategis, karena kualitas kompetisi di sana cukup tinggi. Banyak pemain muda berkembang di akademi klub Eropa dengan standar modern, sehingga bisa langsung meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Meski demikian, PSSI diingatkan untuk tetap menyeimbangkan program naturalisasi dengan pembinaan pemain lokal. Naturalisasi dianggap sebagai solusi jangka pendek untuk meningkatkan daya saing, sementara pengembangan pemain dalam negeri tetap menjadi fondasi utama sepak bola nasional. Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan mampu bersaing di level Asia, tanpa harus bergantung pada wacana tidak realistis, seperti mendatangkan bintang dunia tanpa hubungan apapun dengan tanah air. Kebijakan PSSI yang cenderung fokus pada naturalisasi pemain keturunan Belanda kerap menimbulkan pertanyaan di kalangan publik. Mengapa bukan dari negara lain atau bahkan langsung membidik bintang dunia? Pengamat sepak bola menjelaskan, ada beberapa alasan kuat di balik strategi ini. Faktor utama adalah sejarah dan garis keturunan. Indonesia memiliki hubungan panjang dengan Belanda, sehingga banyak pemain di sana yang memiliki darah Indonesia dari orang tua atau kakek nenek. Hal ini membuat mereka memenuhi syarat naturalisasi sesuai aturan FIFA. Selain itu, regulasi FIFA sangat ketat. Pemain yang sudah pernah tampil untuk tim nasional senior negara lain tidak bisa berpindah federasi. Inilah sebabnya nama-nama besar seperti Erling Haaland atau Lamine Yamal praktis mustahil dinaturalisasi, karena mereka sudah terikat dengan negaranya masing-masing. Alasan berikutnya adalah kualitas kompetisi. Liga di Belanda dikenal memiliki sistem pembinaan pemain muda yang sangat baik. Banyak pemain keturunan Indonesia di sana yang tumbuh dengan standar sepak bola Eropa, sehingga bisa langsung memberi dampak bagi timnas. Dari sisi adaptasi, pemain keturunan biasanya lebih mudah berbaur. Mereka seringkali sudah mengenal budaya Indonesia dari keluarga, bahkan ada yang memiliki kedekatan emosional dengan tanah leluhur mereka. Terakhir, faktor biaya dan realitas juga menjadi pertimbangan. Naturalisasi pemain diaspora jauh lebih masuk akal dibandingkan mendatangkan pemain bintang dunia yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah. Dengan berbagai alasan tersebut, langkah PSSI memprioritaskan pemain keturunan Belanda dinilai bukan tanpa dasar, melainkan strategi realistis untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia dalam waktu yang relatif lebih cepat. Eits, jangan skip dulu! Sebelum kita masuk ke pembahasan panas hari ini, bantu Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, dan share sekarang juga. Karena dukungan kalian bikin channel ini makin gila update-nya. Gila! Berita ini lagi ramai dibicarakan. PSSI disebut-sebut mengakui ada 6 pemain top Eropa yang siap memperkuat timnas Indonesia. Publik langsung heboh. Apakah ini benar atau hanya spekulasi? Yang jelas, kalau ini terjadi, timnas Indonesia bisa jadi kekuatan baru di Asia. Jangan kemana-mana, kita bahas semuanya di video ini. Lalu, pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya 6 pemain top Eropa yang dimaksud itu? Apakah benar ada nama besar seperti Lamine Yamal yang dikaitkan dalam rumor ini? Atau justru sosok striker tajam seperti David da Silva yang sudah dikenal publik Indonesia? Atau jangan-jangan masih ada nama-nama lain yang lebih mengejutkan dan belum terungkap ke publik? Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi yang benar-benar mengonfirmasi siapa saja ke-6 pemain tersebut. Namun rumor yang beredar sudah membuat pecinta sepak bola tanah air heboh dan penuh harapan. Kalau benar ada pemain top yang siap membela Garuda, ini bisa jadi titik balik kekuatan timnas Indonesia di level Asia bahkan dunia. Menurut kalian, siapa saja pemain yang paling mungkin masuk daftar tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang, kita bahas dulu satu nama yang paling bikin heboh. Berapa sebenarnya harga dari Lamine Yamal kalau sampai bergabung dengan timnas Indonesia? Saudara-saudara, ini bukan pemain biasa. Di usia yang masih sangat muda, Yamal sudah jadi salah satu pemain paling mahal di dunia. Bahkan nilai pasarnya saat ini tembus sekitar 200 juta euro atau setara lebih dari 3 triliun rupiah. Bahkan nilai pasarnya saat ini tembus sekitar 200 juta euro atau setara lebih dari 3 triliun rupiah. Dan menurut beberapa analisis, nilainya bahkan bisa mencapai lebih dari 300 juta euro, menjadikannya salah satu pemain paling berharga di dunia saat ini. Gila nggak tuh? Artinya, kalau benar pemain sekelas Yamal bisa membela timnas Indonesia, ini bukan cuma sekedar tambahan pemain,
tapi bisa jadi lonjakan besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah hal ini benar-benar mungkin terjadi atau hanya sekedar rumor yang terlalu indah untuk jadi kenyataan? Kita lanjut bahas di bagian berikutnya, karena masih ada nama-nama lain yang gak kalah mengejutkan. Setelah kita bahas Lamine Yamal yang harganya bikin geleng-geleng kepala, sekarang kita pindah ke nama berikutnya yang gak kalah menarik, yaitu David da Silva. Nah bro, kira-kira berapa sih harga pemain satu ini? Kalau dibandingkan dengan Yamal, tentu nilainya beda jauh ya. Tapi jangan salah, David da Silva tetap punya harga yang cukup tinggi untuk ukuran pemain di Liga Asia. Nilai pasarnya diperkirakan ada di kisaran 8-15 miliar rupiah, tergantung performa dan kontraknya saat ini. Dan yang bikin menarik, dia sudah terbukti tajam di kompetisi Indonesia. Artinya, kalau benar dia masuk dalam opsi pemain untuk timnas, ini bukan cuma soal harga, tapi soal pengalaman dan ketajaman yang sudah terbukti di lapangan. Jadi sekarang pertanyaannya, lebih worth it mana menurut kalian? Pemain muda mahal seperti Yamal atau striker berpengalaman seperti David da Silva? Tulis pendapat kalian di komentar, karena kita bakal lanjut ke nama berikutnya yang mungkin lebih mengejutkan lagi. Nama ketiga yang mulai sering dibicarakan adalah Pascal Struijk, bek tangguh yang bermain di Liga Inggris. Kalau dia benar bergabung, lini belakang Indonesia bakal naik level drastis. Postur, duel udara, dan pengalaman Eropa. Ini yang selama ini dibutuhkan timnas. Selanjutnya, ada nama Jairo Riedewald. Mantan pemain Crystal Palace ini punya pengalaman di Premier League. Gelandang bertahan yang kuat, tenang, dan cerdas membaca permainan. Kalau dia masuk, lini tengah timnas bakal jauh lebih solid. Dan ini dia, yang paling bikin gila. Nama Erling Haaland ikut disebut-sebut. Striker monster dari Manchester City. Dengan harga ratusan juta euro, ini jelas di luar logika kalau benar terjadi. Tapi, bayangin aja kalau Haaland main untuk Indonesia, gimana ngerinya? Dan yang terakhir, justru yang paling bikin penasaran. Pemain keenam ini masih misterius. Belum ada kepastian siapa dia. Bisa jadi pemain muda Eropa, atau bahkan nama besar lain yang belum bocor ke publik. Dan justru, disinilah letak kejutan terbesar. Namun, kita harus tetap realistis. Sekarang kita bahas satu nama yang bikin lini belakang makin ngeri, yaitu Pascal Struijk. Bek tangguh yang bermain di kompetisi Eropa ini punya kualitas yang gak bisa dianggap remeh. Tapi pertanyaannya sekarang, kira-kira berapa sih harganya? Kalau dilihat dari nilai pasar terakhirnya, Pascal Struijk diperkirakan punya harga di kisaran 250-400 miliar rupiah. Gila gak tuh? Dengan postur tinggi, duel udara kuat, dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, harga segitu jelas sebanding dengan kualitasnya. Kalau benar dia bisa memperkuat timnas Indonesia, ini bakal jadi tembok kokoh di lini pertahanan Garuda. Sekarang bayangin, lini belakang kita dijaga pemain level Eropa seperti ini, siap-siap lawan bakal kesulitan tembus. Tapi apakah ini bakal jadi kenyataan, atau cuma rumor panas mata? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, karena masih ada nama yang gak kalah mengejutkan. Sekarang kita masuk ke nama berikutnya, yang gak kalah menarik, yaitu Jairo Riedewald. Mantan pemain Crystal Palace ini dikenal sebagai gelandang bertahan yang kuat dan punya pengalaman di level tertinggi Eropa. Tapi pertanyaannya sekarang, berapa sih harganya? Kalau dilihat dari nilai pasarnya, Jairo Riedewald diperkirakan berada di kisaran 30-60 miliar rupiah. Tidak semahal pemain top dunia, tapi tetap angka yang besar untuk ukuran sepak bola Indonesia. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah PSSI sanggup menaturalisasi? Secara finansial dan proses, naturalisasi bukan cuma soal harga pemain bro, ada banyak faktor. Keturunan atau hubungan dengan Indonesia, proses administrasi dan kewarganegaraan, kesepakatan dengan pemain itu sendiri. Dan yang paling penting, apakah pemainnya benar-benar ingin membela Garuda? Jadi bukan cuma soal uang, tapi soal komitmen dan peluang nyata. Kalau semua itu terpenuhi, bukan tidak mungkin Jairo Riedewald jadi bagian dari sejarah baru timnas Indonesia. Menurut kalian, apakah dia cocok jadi peluat lini tengah Garuda? Kita lanjut, karena masih ada satu nama yang paling gila di daftar ini. Sebagian besar nama tadi masih sebatas rumor dan spekulasi, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI. Tapi bukan berarti mustahil, karena dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang mulai berkembang pesat. Naturalisasi pemain diaspora sudah mulai memajah-majah timnas. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, mempertimbangkan pemanggilan pemain veteran Andik Firmansyah untuk Piala AFF 2026 serta 4 pemain naturalisasi baru guna menghadapi Oman pada laga FIFA Matchday di Jakarta 5 Juni 2026. Langkah ini diambil karena sejumlah pemain yang berkarir di Eropa berpotensi absen pada Piala AFF mendatang akibat jadwal klub yang tidak mewajibkan pelepasan pemain untuk turnamen non-FIFA. Berdasarkan laporan TV One News, Andik Firmansyah mencuat sebagai kandidat kuat berkat performa impresifnya bersama Garuda Yaksa FC di Kasta Championship.
Andik yang kini berusia 34 tahun mencatatkan statistik gemilang dengan torehan 13 assist dan 2 gol dari 23 penampilan musim ini. Capaian tersebut menjadikannya sebagai raja assist sekaligus membantu Garuda Yaksa FC meraih tiket promosi ke Liga 1 setelah menaklukkan Persikat Depok dengan skor 3-1 di Stadion Pakansari. Selain fokus pada pemain domestik, proses naturalisasi 4 pemain keturunan juga mendapat lampu hijau dari FIFA untuk memperkuat kedalaman skuad Garuda. Berita yang Mimin sampaikan ini bukan berarti hoax, tetapi perlu diluruskan agar tidak disalahpahami. PSSI memang terus berupaya memperkuat timnas, namun bukan dengan cara mendatangkan pemain sembarangan, apalagi bintang dunia seperti Erling Haaland atau Lamine Yamal, yang tidak memiliki hubungan dengan Indonesia. Faktanya, fokus utama saat ini adalah pemain diaspora, khususnya yang memiliki keturunan Indonesia dan memenuhi aturan FIFA. Jadi informasi yang beredar memang ada dasarnya, tetapi seringkali dibesar-besarkan hingga terdengar tidak masuk akal. Mimin hanya ingin meluruskan, strategi ini nyata, tetapi tetap harus sesuai aturan dan realitas sepak bola dunia. Bagaimana menurut kalian? Berita yang Mimin sampaikan ini bukan hoax, namun tetap perlu disikapi dengan bijak. Di era media sosial seperti sekarang, informasi bisa dengan cepat menyebar, termasuk kabar tentang langkah PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia. Namun perlu diingat, tidak semua yang viral itu sepenuhnya benar. Isu tentang pemain dunia seperti Erling Haaland atau Lamine Yamal seringkali hanya sebatas spekulasi yang dibesar-besarkan. Karena itu, penting bagi kita untuk berbijak dalam menggunakan media sosial, tidak langsung percaya, dan selalu cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Mimin di sini hanya menyampaikan berdasarkan informasi yang beredar dan mencoba meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi, mari jadi penonton yang cerdas dan netizen yang bijak. Perekrutan pemain naturalisasi tidak ada anggaran. Mereka join langsung. Ya, memang pilihan mereka. Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Bagaimana dengan timnas kita? Apakah sudah lolos Piala Dunia apa belum nih? Piala AFF sudah dekat. FIFA Matchday sudah dekat juga. Mimin dengar-dengar timnas kita sudah pernah masuk Piala Dunia 5 kali ya? Maaf, salah. Mimin lupa. Ternyata belum. Hahaha. Kita nggak nyogok mereka suruh main kok. Mereka emang mau main di sini. Oke, mari kita bahas fakta pemain naturalisasi baru. Like video ini ya, adik-adik abang-abang. Gas terus dukung Garuda. Gempar, Asia kini mulai waspada. 5 pemain top Eropa dikabarkan resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat timnas Garuda. Ini bukan sekedar rumor biasa. Nama-nama besar yang selama ini kita lihat di panggung sepak bola dunia, kini dikaitkan dengan timnas Indonesia. Bayangkan, kekuatan baru ini datang dari berbagai lini, mulai dari lini belakang, tengah, hingga lini serang yang mematikan. Ada bek kokoh Pascal Struijk, yang dikenal dengan duel udara dan ketenangannya di lini pertahanan. Kemudian gelandang fleksibel Jairo Riedewald, pemain yang bisa mengatur tempo permainan sekaligus menjaga keseimbangan tim. Lalu di lini depan, inilah yang membuat banyak orang terkejut. Nama besar seperti Erling Haaland, striker mematikan dengan insting gol luar biasa. Dan juga Lamine Yamal, wonderkid yang disebut-sebut sebagai calon bintang masa depan dunia. Belum selesai, ada juga David da Silva yang sudah dikenal tajam di kompetisi Asia Tenggara. Juga benar mereka resmi mengambil sumpah WNI, maka ini bukan sekedar penambahan pemain. Ini adalah transformasi besar-besaran kekuatan timnas Indonesia. Dengan komposisi seperti ini, timnas Indonesia berpotensi menjadi kekuatan baru di Asia. Piala AFF bukan lagi sekedar target, tapi bisa jadi ajang pembuktian dominasi. FIFA Matchday bisa jadi momentum untuk menunjukkan bahwa Garuda siap bersaing di level dunia. Bayangkan, lini serang dengan kecepatan, teknik, dan finishing kelas dunia. Dipadukan dengan pertahanan solid dan lini tengah yang stabil. Ini bisa menjadi skuad paling menakutkan dalam sejarah timnas Indonesia. Namun pertanyaannya sekarang, apakah semua ini benar-benar akan terjadi? Atau hanya sekadar isu yang membuat publik heboh? Satu hal yang pasti, jika semua ini terwujud, maka era baru sepak bola Indonesia benar-benar dimulai. Garuda bukan lagi sekadar tim berkembang, tapi bisa menjadi kekuatan yang disegani di Asia, bahkan dunia. Menurut kalian, seberapa kuat timnas Indonesia jika kelima pemain ini benar-benar bergabung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk update terbaru seputar timnas Indonesia. Kabar mengejutkan mengguncang dunia sepak bola Asia.
Nama-nama besar seperti Pascal Struijk, Jairo Riedewald, Erling Haaland, Lamine Yamal, dan David da Silva disebut-sebut akan memperkuat timnas Indonesia. Jika skenario ini benar terjadi, maka wajah sepak bola Indonesia akan berubah drastis. Dari lini pertahanan, kehadiran Struijk akan memberikan stabilitas yang selama ini menjadi kelemahan timnas. Dengan pengalaman bermain di Eropa, ia bisa menjadi pemimpin di lini belakang. Di lini tengah, Riedewald menawarkan fleksibilitas dan ketenangan dalam mengatur tempo permainan. Transisi dari bertahan ke menyerang akan menjadi jauh lebih rapi. Namun, sorotan utama tentu ada di lini depan. Kehadiran Haaland akan langsung mengubah daya gedor Indonesia menjadi salah satu yang paling berbahaya di Asia. Striker dengan naluri gol tinggi seperti dirinya mampu mengonversi peluang sekecil apapun menjadi gol. Sementara itu, Yamal akan menghadirkan kreativitas, kecepatan, dan teknik tinggi di sisi sayap. Kombinasinya dengan pemain lokal bisa menciptakan variasi serangan yang sulit ditebak. Tidak ketinggalan, David da Silva yang sudah mengenal atmosfer sepak bola Indonesia akan menjadi pelengkap ideal, memberikan pengalaman, chemistry, dan ketajaman tambahan di lini serang. Jika kelima pemain ini benar-benar bermain bersama, maka timnas Indonesia berpotensi mendominasi ajang Piala AFF, lebih kompetitif di FIFA Matchday melawan tim-tim kuat, bahkan membuka peluang untuk melangkah lebih jauh di level Asia. Namun, di balik potensi besar tersebut ada tantangan yang tidak kecil. Adaptasi taktik, chemistry antar pemain, serta tekanan ekspektasi publik akan menjadi ujian tersendiri. Selain itu, regulasi FIFA terkait perpindahan federasi juga menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan. Kesimpulannya, jika skenario ini benar terjadi, maka Indonesia tidak hanya sekadar kuat, melainkan bisa berubah menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan di Asia. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan menjadi kenyataan atau hanya sebatas mimpi besar pecinta sepak bola tanah air? GK, Martin Pais atau Hernando Ari, RB, Asnawi Mangku Alam, CB, Pascal Struijk, CB, Jordi Amat, LB, Pratama Arhan, CDM atau Anchor, Jairo Riedewald, CM atau Box to Box, Marcelino Ferdinand, RW, Lamine Yamal, CAM, Tom Haye atau Ivar Jenner, LW, Rafael Struijk, ST, Erling Haaland, Striker, David da Silva. Riedewald turun di antara CB, bentuk 3-2 build up. Fullback Asnawi dan Arhan naik tinggi untuk buka lebar lapangan. Fokus, progression cepat ke depan, bukan possession berlebihan. Tujuan, bola cepat sampai ke Yamal dan Marcelino, bukan muter lama di belakang. Yamal, inverted winger, cut inside, cari shooting atau passing. LW, Rafael, jaga lebar, buka ruang. CAM, penghubung dan true pass ke Haaland. Haaland, target man dan poacher. Pola utama, cut inside Yamal, true pass atau shooting. Crossing dari Arhan, Haaland duel udara. Transisi cepat 3-4 sentuhan, shot. Bentuk turun jadi 4-4-2 mid block. Yamal, tidak terlalu dalam, hemat energi untuk counter. Riedewald jadi screen utama di depan CB. Fokus, tutup tengah, paksa lawan ke sayap, menang duel lewat Struijk. 4. Transisi, kunci utama. Ini bagian paling mematikan. Saat bola direbut, langsung ke Marcelino atau Yamal. 1-2 sentuhan, kirim ke Haaland. Dengan kecepatan Yamal dan finishing Haaland, ini bisa jadi senjata utama lawan tim Asia. Kekuatan utama, finishing elite lewat Haaland, kreativitas tinggi dari Yamal, keseimbangan dari Riedewald, fisik dan duel kuat di belakang, Struijk. Ini kombinasi Eropa dan lokal atau hybrid tim modern. Kelemahan potensial, chemistry karena pemain dari kultur berbeda, ketergantungan tinggi ke Haaland. LW masih kalah kelas dibanding RW, transisi bertahan bisa lambat kalau fullback terlalu tinggi. Opsi formasi alternatif, 4-3-3, lebih menyerang. Riedewald CDM tunggal, Marcelino dan Haye CM, Yamal dan Rafael, cocok lawan tim lemah, dominasi total. 3-4-3, lebih agresif dan modern. 3 CB, Struijk dan Amat dan tambahan CB, wingback super aktif, Yamal dan Haaland dan Rafael di depan, cocok untuk pressing tinggi dan overwhelm lawan. Gempar, Asia bakal bergetar. Hari ini, 5 pemain top Eropa resmi jadi WNI dan siap bela Garuda. Bayangkan, lini serang diisi nama-nama kelas dunia. Pertahanan makin kokoh dan timnas Indonesia naik level dalam sekejap. Mulai dari bek tangguh Pascal Struijk, gelandang berpengalaman Jairo Riedewald, hingga mesin gol seperti Erling Haaland dan David da Silva. Belum lagi wonderkid sensasional Lamine Yamal yang disebut-sebut sebagai masa depan sepak bola dunia. Resmi ambil sumpah WNI, mereka siap tempur di Piala AFF dan FIFA Matchday. Pertanyaannya, sekuat apa timnas Indonesia sekarang? Apakah ini awal era baru Garuda mendominasi Asia? Atau hanya sekedar mimpi besar yang jadi kenyataan?
Skenario ini memang terdengar sulit terjadi dalam waktu dekat. Tetapi jika benar 5 nama besar seperti Pascal Struijk, Jairo Riedewald, Erling Haaland, Lamine Yamal, dan David da Silva tampil di ajang Piala AFF, maka peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara berpotensi berubah total. Dari sisi kualitas individu, Indonesia akan langsung memiliki keunggulan signifikan dibanding tim-tim kawasan seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia. Haaland di lini depan bisa menjadi pembeda utama, striker dengan insting gol tajam yang mampu mencetak gol dari peluang sekecil apapun. Dengan suplai bola dari Yamal yang kreatif dan cepat, lini serang Indonesia berpotensi menjadi yang paling mematikan di turnamen. Di lini tengah, Riedewald memberikan kontrol permainan yang selama ini sering menjadi masalah bagi Indonesia. Ia mampu menjaga tempo, memutus serangan lawan, sekaligus memulai transisi cepat ke depan. Sementara itu, Struijk akan memperkuat lini belakang yang selama ini kerap mendapat tekanan saat menghadapi tim dengan organisasi serangan rapi seperti Vietnam atau Thailand. Kombinasi fisik dan pengalaman bermain di Eropa membuat pertahanan Indonesia jauh lebih solid. Kehadiran David da Silva juga tidak bisa diabaikan. Pengalamannya di kompetisi Asia Tenggara membuatnya bisa menjadi pelapis ideal atau bahkan tandem di lini depan, terutama saat rotasi pemain dibutuhkan. Jika semua elemen ini berjalan sesuai rencana, maka kemungkinan besar Indonesia akan lebih dominan di fase grup dengan margin kemenangan yang lebih meyakinkan, memiliki variasi serangan yang sulit dibaca lawan, menjadi kandidat kuat juara, bahkan difavoritkan sejak awal turnamen. Namun bukan berarti tanpa tantangan. Masalah chemistry dan adaptasi taktik bisa menjadi faktor penentu. Sepak bola bukan hanya soal nama besar, tetapi juga kerjasama tim dan pemahaman sistem permainan. Selain itu, tekanan ekspektasi publik akan meningkat drastis. Ketika skuad diisi pemain bintang, kegagalan sekecil apapun bisa dianggap sebagai kekecewaan besar. Kesimpulannya, jika 5 pemain ini benar-benar tampil di Piala AFF, Indonesia tidak hanya sekadar bersaing, tetapi berpotensi mendominasi. Namun, hasil akhir tetap akan ditentukan oleh seberapa cepat tim ini bisa menyatu dan bermain sebagai satu kesatuan. Pertanyaannya kini, apakah dominasi itu akan langsung terjadi, atau justru butuh proses untuk benar-benar menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara? Tim nasional Indonesia dijadwalkan menjamu Timnas Oman dalam pertandingan uji coba internasional agenda FIFA Matchday yang berlangsung pada 5 Juni 2026. Sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina. Pertemuan kedua kesebelasan tersebut akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, sebagaimana dilansir dari Detik Sport. Federasi Sepak Bola Oman, OFA, telah memberikan konfirmasi resmi mengenai jadwal laga tersebut melalui rilis terbaru mereka.